Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai pengembangan produk botol susu bayi yang kami namai Baby Time Bottle. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Faiza Rahman, Afifah Alia Azahra, Dwi Ramadhani, dan Fadil Azim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Azim. Untuk latar belakangnya, penggunaan botol susu bayi merupakan elemen penting dalam perawatan bayi modern. Namun, botol susu konvensional seringkali menimbulkan beberapa permasalahan yang memengaruhi kenyamanan dan keamanan penggunaan. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya menjaga kebersihan botol susu secara menyeluruh. Botol susu bayi memiliki berbagai bagian seperti puting, tutup, dan badan botol yang sulit dijangkau untuk dibersihkan, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhan bakteri dan kuman. Kebersihan yang kurang optimal ini dapat mengancam kesehatan bayi dan tidak meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, botol susu bayi konvensional sering tidak dirancang untuk memudahkan penggunaan oleh orang tua dengan mobilitas terbatas atau ketika mereka berada dalam situasi yang membutuhkan penanganan cepat seperti di tengah malam. Proses pemanasan susu atau persiapan formula yang membutuhkan beberapa langkah bisa menjadi tambahan beban bagi orang tua yang sudah mengalami kelelahan fisik dan mental, sehingga penting untuk dilakukan pengembangan desain produk botol susu bayi. Tujuan tujuan dari penelitian ini ya, yang pertama untuk mengetahui kriteria-kriteria botol susu bayi yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengetahui konsep botol susu bayi terpilih setelah dilakukan penyaringan dan pemilihan. Yang ketiga itu mengetahui apakah bahan pembentuk botol susu bayi ramah lingkungan atau tidak. Baik, selanjutnya adalah perencanaan produk. Perencanaan produk dilakukan dengan perumusan Carter, di mana untuk melakukan perumusan Carter ini dibutuhkan pengumpulan dari peluang-peluang untuk menentukan produk yang ingin dikembangkan. Di mana untuk peluangnya itu terdapat indikator suhu digital, indikator suhu lampu warna, dan indikator suhu aplikasi mobile. Sehingga dari pemilihan peluang tersebut diperoleh satu peluang, yaitu botol susu bayi dengan indikator suhu lampu warna. Indikator suhu lampu warna di sini tersedia dalam 3 warna, yaitu kuning, hijau, dan merah. Botol susu bayi dengan fitur ini membutuhkan pengisian daya melalui kabel charger. Selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan konsumen. Yang pertama adalah customer statement dan customer needs produk. Jadi di sini kami menyediakan beberapa pertanyaan yang akan dikonversi ke customer statement. Dan dari customer statement ini dapat kita peroleh customer needs-nya. Contohnya pada pertanyaan pertama, apa yang Anda anggap paling penting dalam memilih botol susu bayi? Dan dari sini dapat dikonversi ke customer statement-nya, yaitu saya ingin botol yang aman dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Jadi dari customer statement ini dapat kita peroleh bahwa customer membutuhkan botol susu yang aman, bebas BPA, dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Selanjutnya hierarki customer needs. Di sini terdapat 3 tingkatan hierarki, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan laten. Jadi dari 6 customer needs, untuk customer needs yang tergolong tingkat hierarki dengan kebutuhan primer itu terdapat pada customer yang membutuhkan botol susu yang aman, bebas BPA, dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi, dan membutuhkan botol susu dengan desain anti bocor yang efektif. Selanjutnya untuk kebutuhan sekunder itu terdapat pada kebutuhan customer pada botol susu dengan desain ergonomis yang mudah digenggam oleh bayi, membutuhkan botol susu yang cepat dan mudah dibersihkan, dan membutuhkan botol susu berkualitas tinggi yang tetap memiliki harga wajar. Dan untuk kebutuhan laten itu terdapat pada customer needs yang membutuhkan botol susu yang dapat menginformasikan suhu susu secara real time. Selanjutnya tingkat kepentingan tiap kebutuhan. Di sini terdapat 6 metrik berdasarkan customer needs yang udah diperoleh sebelumnya. Di mana untuk tingkat kepentingan yang dari yang terpenting itu terdapat pada bahan yang digunakan aman, bebas BPA, dan berkualitas tinggi, dan anti bocor yang bernilai 5, dan diikuti oleh desain ergonomis, produk mudah dibersihkan, harga terjangkau, dan fitur tambahan berupa lampu deteksi suhu dengan nilai kepentingannya berupa 4.
Selanjutnya, current satisfaction performance. Di sini dilakukan penilaian kepentingan dari customer needs yang terdapat pada produk botol susu bayi dengan lampu indikator suhu. Di sini dilakukan penilaiannya itu berdasarkan rentang kepentingan, di mana di sini ada 5 rentang dari sangat tidak penting hingga sangat penting. Dari seluruh penilaian importance rating dari seluruh customer needs, diperoleh yang paling besar adalah bahan yang digunakan aman, bebas BPA, dan berkualitas tinggi sebesar 4,9, dan fitur tambahan berupa alat deteksi suhu bernilai 4,7. Selanjutnya yaitu Quality Function Deployment atau QFD dari produk yang kami pilih, akan dirancang. Di sini terdapat customer requirement atau customer need, yaitu bahan utama aman, anti bocor, desain ergonomis, mudah dibersihkan, harga terjangkau, dan deteksi suhu. Selanjutnya itu ada engineer voice, yaitu ada variasi ukuran, bahan bebas BPA, berteknologi canggih, lakukan ergonomis dan anti-slip. Untuk bahan utama memiliki rating yaitu 5, anti bocor memiliki rating 4, desain ergonomis memiliki rating 3, dan seterusnya sehingga deteksi suhu memiliki rating 3. Rating ini merupakan tingkat kepentingan dari customer need tersebut. Didapatkan untuk importance persennya, yaitu untuk variasi ukuran itu 17%, bahan bebas BPA 32%, berteknologi canggih 30%, dan lakukan ergonomis dan anti-slip yaitu 21%. Selanjutnya yaitu alternatif solusi. Pada bagian ini, kita melakukan perbandingan kualitas yang dimiliki oleh masing-masing konsep. Berdasarkan alternatif solusi ini, terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konsep, yang dimana yaitu konsep yang pertama kami namai Classic Baby Bottle. Pada Classic Baby Bottle ini memiliki kelebihan, yang pertama harga terjangkau, anti bocor, BPA free, dan mudah dibersihkan. Sedangkan untuk kekurangannya tidak ergonomis. Untuk yang kedua yaitu Smart Baby Bottle. Untuk konsep ini kelebihannya terdapat lampu indikator pendeteksi suhu. Yang kedua ada anti bocor, dan yang ketiga BPA free. Sedangkan untuk kekurangannya produk susah untuk dibersihkan. Yang ketiga yaitu konsep Baby Time Bottle. Untuk konsep ini kelebihannya yang pertama ada ergonomis, terdapat lampu indikator pendeteksi suhu, anti bocor, BPA free, dan mudah dibersihkan. Sedangkan untuk kekurangannya harga produk sedikit lebih tinggi daripada produk pembanding. Selanjutnya penyaringan konsep. Pada penyaringan konsep ini menggunakan metode POC atau metode PAK. Untuk metode ini kita membandingkan dengan simbol positif, negatif, dan nol. Untuk positif itu ditandai dengan kriteria dengan konsep yang lebih baik daripada konsep lainnya. Sedangkan untuk negatif itu lebih rendah daripada konsep lainnya, sedangkan untuk nol itu setara dengan konsep-konsep lainnya. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan nilai net paling tinggi yaitu Baby Time Bottle. Sehingga untuk Baby Time Bottle ini merupakan ranking yang pertama. Selain itu, untuk Baby Time Bottle dan Smart Baby Bottle ini dapat dikategorikan, dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, yaitu ada penilaian konsep. Untuk penilaian konsep ini didahului dengan memberi bobot dari masing-masing kriteria dengan total bobot yaitu 100%. Selanjutnya, memberi rating untuk masing-masing kriteria, yang dimana semakin tinggi rating, maka untuk masing-masing kriteria ini lebih baik daripada konsep lainnya. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, didapatkan untuk ranking 1 itu adalah Baby Time Bottle, untuk ranking 2 itu ada Smart Baby Bottle, dan untuk
ranking 3 itu adalah Classic Baby Bottle. Sehingga untuk konsep yang dapat dilanjutkan yaitu adalah konsep dari Baby Time Bottle. Selanjutnya yaitu ada desain for industrial. Untuk desain for industrial ini mengenai dua faktor. Yang pertama yaitu ada pengalaman pengguna dan estetika. Untuk pengalaman pengguna ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan penggunaan produk. Contohnya desain produk dengan lakukan yang nyaman dipegang oleh bayi. Selanjutnya ada kemudahan pengisian daya yang dilengkapi USB portable dan keamanan yang ditandai dengan bahan pembentuk botol bayi yaitu bebas BPA. Untuk yang faktor keduanya ada estetika. Botol ini terbuat dari material transparan berkualitas tinggi, lampu detektor suhu kecil dan elegan yang mudah dipahami dan estetis. Desain botol dengan warna-warni pastel. Selanjutnya ini merupakan contoh dari konsep dari produk yang terpilih. Selanjutnya merupakan desain for manufacturing. Terdapat beberapa prinsip DFM yang relevan untuk baby time bottle ini. Yang pertama yaitu komponen yang digunakan seperti tutup botol dan lampu detektor mudah diperoleh di pasaran. Yang kedua yaitu bodi botol terbuat dari plastik bebas BPA. Selanjutnya itu bodi botol yang transparan memungkinkan pengguna melihat isi botol dengan jelas dengan aksen warna pastel yang menarik. Selanjutnya, tiap komponen tahan terhadap suhu tinggi dan kelembapan yang mungkin terjadi selama sterilisasi botol, serta tahan air dan aman untuk kontak dengan susu. Yang terakhir yaitu desain dinding botol dengan ketebalan yang tepat untuk kekuatan dan fleksibilitas tanpa menggunakan terlalu banyak material. Berikut merupakan desain for manufacturing di mana terdapat beberapa part pada produk kami, yaitu yang pertama botol bayi, yang kedua tutup botol, selanjutnya dot karet, yang keempat port charger, dan yang terakhir LED indikator. Selanjutnya yaitu desain for environmental. Tujuan dari perancangan produk ini yaitu untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi penggunaan sumber daya, merancang produk yang mudah daur ulang, dan memastikan produk memiliki siklus hidup yang panjang. Yang kedua, pemilihan bahan yang digunakan dalam pembuatan botol susu adalah plastik bebas BPA. Lampu detektor suhu menggunakan komponen elektronik yang hemat energi dengan fitur lampu yang otomatis mati dan dapat didaur ulang. Menggunakan cetakan injeksi yang memungkinkan produksi produk secara massal sehingga dapat meminimalkan limbah material. Kemasan yang digunakan juga dapat didaur ulang, yaitu kemasan dari karton atau kertas. Selanjutnya, konsep testing produk. Memilih metode testing. Konsep testing dapat dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Selain itu, survei online berupa kuesioner untuk menjangkau target konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, mengumpulkan data. Dengan menanyakan ketertarikan responden terhadap produk, tanggapan responden mengenai fitur produk seperti lampu indikator pendeteksi suhu. Selanjutnya, analisis data. Data yang didapat diolah dengan mengelompokkan kriteria yang menjadi fokus utama kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan kriteria tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengambilan keputusan, menentukan fitur mana yang dianggap paling berharga oleh konsumen dan mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, putuskan apakah konsep yang tadi siap untuk lanjut pada tahap pengembangan atau perlu dilakukan modifikasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari pengembangan produk ini adalah yang pertama, kriteria produk botol susu bayi menjadi konsumen adalah botol susu yang berkualitas tinggi dengan bahan yang bebas dari BPA, tidak mudah bocor, desain ergonomis, harga terjangkau, mudah dibersihkan, dan terdapat fitur tambahan berupa lampu indikator sebagai pendeteksi suhu susu di dalam botol. Yang kedua yaitu konsep produk terpilih adalah produk dengan nama Baby Time Bottle yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dibandingkan produk lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.